Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita semua. Kenikmatan yang begitu banyak yang tidak mungkin bagi kita untuk bisa menghitungnya. Maka hendaknya kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Hendaknya kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Rabbuna, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sangat menyayangi hamba-hambanya. Dan di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala memberikan musim-musim kebaikan, musim-musim ketaatan, agar manusia itu tidak lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tabiat manusia itu biasanya lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, lupa untuk melakukan tugas utama, kewajiban utama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah memberikan mausimut ta'at, yaitu musim-musim ketaatan, musim-musim ibadah, musim-musim kebaikan, agar manusia itu, agar seorang hamba itu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, agar seorang hamba itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar seorang hamba itu bisa mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya dalam musim-musim ketaatan tersebut. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dipertemukan dengan waktu-waktu yang amat-amat agung, waktu-waktu yang amat-amat mulia, yang memiliki keistimewaan, yang memiliki keutamaan, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Allah pertemukan kita dengan hari-hari yang mulia ini. Namun sangat disayangkan, ada di antara kita kaum muslimin yang juga tidak mengetahui akan keutamaan dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, sehingga mereka menganggap biasa saja hari-hari yang amat mulia tersebut dan tidak bergegas, tidak semangat untuk melakukan amal-amal soleh, amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pula yang pernah disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Utsaimin. Beliau bertanya kepada para hadirin dalam majlisnya. Beliau mengatakan, ikhwani, wahai saudara-saudaraku, rajulun shalla rak'ataini fi ashri Ramadan wa akhar shalla rak'ataini fi ashri Dzulhijjah. Ada 2 orang laki-laki, yang satu dia salat 2 rakaat, yaitu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian laki-laki yang kedua, dia salat 2 rakaat
yang dilaksanakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian beliau bertanya, ayyuhuma afdal, al-awwal wal tsani? Siapakah dari dua orang ini yang lebih utama, yang lebih afdal? Maka beliau mengatakan ats-tsani. Yang lebih afdal, yang lebih utama adalah yang kedua, yaitu orang yang sholat 2 rakaat di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian beliau mengatakan, wa hadza gharibun 'alal awam, dan perkara ini itu adalah hal yang gharib, hal yang asing yang tidak diketahui oleh orang-orang awam dari kalangan kaum muslimin. Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya ada di antara kita kaum muslimin yang menganggap biasa, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, padahal dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah hari-hari yang amat mulia. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwasanya 10 hari pertama di awal bulan Dzulhijjah ini adalah hari-hari yang amat agung dan mulia, hari-hari yang memiliki keutamaan dan juga keistimewaan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan hal tersebut dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang mana amal-amal soleh itu ketika dikerjakan di hari-hari tersebut lebih disukai oleh Allah, lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yaitu ayyamul ashr, yaitu 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya, apakah itu lebih afdal dari jihad fi sabilillah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, walal jihadu fi sabilillah. Bahkan jihad fi sabilillah itu tidak bisa mengalahkan keutamaan dari melakukan amal soleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah tersebut. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai', kecuali seseorang yang dia itu keluar membawa jiwanya, membawa hartanya, lalu tidak pulang dengan membawa sesuatu apapun, yaitu dia mati syahid dan juga hartanya hilang, hartanya dirampas. Maka ini menunjukkan bahwasannya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah waktu-waktu yang amat-amat mulia, waktu-waktu yang amat-amat agung, sebagaimana penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan, isti'abu ashri Dzulhijjah bil ibadati lailan wa naharan afdal min jihadin lam yadhhab fihi nafsuhu wa maluhu. Bahwasanya memaksimalkan ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan ibadah di malam hari, di siang hari, maka itu lebih afdal, itu lebih utama daripada jihad yang mana orangnya itu selamat, baik nyawanya maupun hartanya. Maka dari sini harus kita pahami bersama bahwasanya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini adalah waktu-waktu yang amat-amat mulia yang harus kita benar-benar memaksimalkan untuk kita beribadah kepada Allah, untuk kita melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Ad-Doktor Sa'ad bin Turki Al-Khathlan hafizahullah taala memberikan gambaran agar kita jangan sampai yaitu meremehkan hari-hari tersebut, agar kita jangan sampai menganggap biasa hari-hari tersebut sehingga kita kalah dengan ahlud dunia atau tujarud dunia. Beliau mengatakan bahwasannya, tidakkah kalian melihat tujarud dunia, para pebisnis dunia, tatkala mereka itu melihat ada musim-musim bisnis, musim-musim dagang yang bisa mendapatkan keuntungan yang banyak, maka mereka para tujarud dunia,
mereka para pebisnis, pedagang itu benar-benar semangat memanfaatkan musim-musim tersebut, waktu-waktu tersebut, bahkan mereka bersungguh-sungguh agar bisa mendapatkan yaitu laba, keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Dan kita lihat dalam kehidupan nyata, tatkala musim hujan, maka semangat sekali orang-orang yaitu menjual barang-barang yang berkaitan dengan kebutuhan di musim hujan. Tatkala musim kemarau, tatkala hari raya, tatkala kenaikan yaitu kelas, maka para pedagang, para pebisnis, mereka memanfaatkan momen-momen tersebut untuk bisa benar-benar mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Maka kita sebagai seorang muslim, kita sebagai orang mukmin yang beriman kepada Allah, yang kita membutuhkan bekal amal-amal soleh yang sebanyak-banyaknya, ketika kita diberikan yaitu kenikmatan bisa bertemu dengan musim-musim ketaatan, musim-musim kebaikan, maka hendaknya kita bersemangat dalam melakukan amal-amal soleh, bersemangat untuk meraih yaitu pahala yang sebanyak-banyaknya, karena memang itulah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita kalah dengan orang-orang yaitu tujarud dunia, yaitu para pedagang dunia, sehingga kita tidak mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya di hari-hari yang amat-amat mulia ini. Maka di antara yaitu amalan yang harus kita perhatikan di hari-hari yang mulia ini adalah dengan kita berusaha untuk melakukan puasa, yaitu puasa Tis'u Dzulhijjah, yaitu selama 9 hari. Kalau memang kita kuat, tidak ada uzur, maka kita berusaha untuk bisa melakukan puasa mulai tanggal 1 sampai yaitu tanggal 9. Dan ini yang juga dikerjakan oleh salah seorang sahabat yang mulia, yaitu Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dan juga Al-Imam An-Nawawi, beliau menjelaskan shaumu tis'i Dzulhijjah mustahabbun istihbaban syadida, bahwasanya berpuasa 9 hari di awal bulan Dzulhijjah itu hukumnya mustahab, dianjurkan, istihbaban syadida, yaitu sangat-sangat dianjurkan. La siyama tasi' minha wa huwa yaumu Arafah. Dan juga terlebih tatkala puasa Arafah, maka itu lebih ditekankan, lebih dianjurkan untuk bisa melaksanakannya. Kemudian juga tatkala di siang hari, maka di malam harinya pun kita maksimalkan untuk melakukan qiyamul lail, yaitu melakukan sholat malam. Dan ini pun yang dikerjakan oleh salah seorang sahabat Nabi yang mulia, yaitu Sa'id bin Jubair. Beliau sangat semangat untuk menghidupkan malamnya, yaitu dengan melakukan sholat malam. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada nasihat dari Al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, yaitu agar kita benar-benar memaksimalkan, mengoptimalkan yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Beliau mengatakan hadzil ayyam, yaitu hari-hari ini, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, aktsiru fiha minal amalis saleh, banyak-banyaklah melakukan amal-amal saleh. Aktsiru fiha min tilawatil Quran, banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Aktsiru fiha minadz dzikri, dan juga banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakbir, bertahmid, bertahlil. Aktsiru fiha minas shadaqah, dan banyak-banyaklah bersedekah. Sumu ayyamaha, dan lakukanlah puasa di hari-hari tersebut. Fa innahu ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadzal ayyamil ashr. Karena memang amalan-amalan tersebut ketika dikerjakan di waktu-waktu tersebut, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka itu sangat dicintai, sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada penjelasan dari ulama yang mungkin sangat bermanfaat bagi kita semua
agar kita memang benar-benar semangat dalam memaksimalkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, karena memang itu adalah kenikmatan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Dalam kitab Qutul Qulub li Abi Thalib Al-Makki disebutkan, idza ahabballahu azza wa jalla 'abdan ista'malahu fil awqatil fadilah bi afdhalil a'mali liyuthibahu afdhalat thawab. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah akan buat hamba tersebut sibuk dengan amal-amal soleh yang amat-amat terbaik di waktu-waktu terbaik, agar Allah memberikan pahala sebaik mungkin, pahala sebesar mungkin bagi hamba tersebut. Wa idza maqata 'abdan ista'malahu bi aswa'il a'mal fi afadhilil awqat liyudha'ifa lahu sayyi'at. Namun apabila Allah itu murka, membenci terhadap seorang hamba, maka di waktu-waktu yang mulia Allah jadikan dia itu melakukan amal-amal yang amat-amat jelek, sehingga dosa-dosanya pun semakin berat, semakin besar, dikarenakan dia melakukan amal-amal kejelekan di waktu-waktu yang mulia. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan taufik, kemudahan untuk bisa berlomba-lomba, untuk bisa semangat dalam amal-amal soleh, dalam amal-amal ketaatan, yaitu di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimis shalah. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.